Shalom semua, apa kabar? Mari kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan walaupun secara online, tapi kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang di kamar, pastikan saudara udah tutup pintu dan buka hati saudara bagi Tuhan. Saudara yang di rumah, pastikan saudara udah nggak buat apa-apa. Saudara udah ada di depan HP atau mungkin depan TV yang udah disambungkan dengan HP. Yang penting kita udah benar-benar siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memfokuskan hati pikiran kami untuk menyembah Engkau dan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Dan biar Engkau dimuliakan di tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Oh, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus.
tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Lighthouse Church. Saya senang bisa bertemu dengan kita semua di dalam ibadah ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Jason dan Pastor Ika atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Inilah satu kehormatan, saya menghargai kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pastor. Dan saya ingin menyapa teman-teman saya yang ada di Lighthouse. Ada Saudara Ofred, Saudara Yopi, dan Saudara Komi. Selamat hari Minggu teman-teman. Dan saya juga ingin menyapa mereka yang mengikuti ibadah ini yang ada di kota-kota yang lain dan di daerah-daerah yang lain. Yaitu mereka yang mengikuti dari Atambua, dari Kupang, dari Bali, dari Bandung, dari Jakarta, dan juga dari Batam. Selamat datang, selamat beribadah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita menyatukan hati dan kita berdoa. Let's pray. Tuhan terima kasih, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Bapa yang kekal, Allah Immanuel, yang senantiasa menuntun memelihara hidup kami. Ini adalah waktu yang baik untuk kami belajar dari firman-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus bantu kami untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau melalui firman-Mu terhadap hidup kami. Saya berdoa kepada mereka yang mendengarnya dan juga Roh Kudus tolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Well, hari ini saya akan berbicara tentang iman. Saya akan berbicara tentang iman. Saya beri judul Life by Faith, Not by Sight. Atau hidup karena percaya, hidup karena iman, bukan karena melihat. Tema ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya ke-7. Di sana ditulis begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, we live by faith, not by sight. Artinya hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Pada waktu kita mulai percaya Yesus, kita mulai meninggalkan hidup yang lama dan kita menjadi orang percaya Yesus atau pengikut Tuhan, sebenarnya kita sedang masuk di dalam satu kehidupan, yaitu hidup di dalam iman. Life by faith. Itu sebabnya saya selalu berkata bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang dimulai dari iman, berjalan di dalam iman, dan menjangkau masa depan dengan iman. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 1 ayat 17, di sana Paulus menulis demikian. Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Atau orang yang percaya kepada Yesus, para pengikut Tuhan adalah orang yang hidup dengan iman. Kalau Anda menonton atau mengikuti ibadah ini dengan ada orang-orang di samping kanan dan kiri Anda, coba tepuk pundak mereka. Coba tepuk dan kasih tahu kepada mereka, hey, kamu ini adalah orang benar. Hiduplah dengan iman. Coba tepuk pundaknya dan katakan sekali lagi, hey, kamu adalah orang benar. Hiduplah dengan iman. Sudah melakukannya? Oke. Nah, apakah iman itu? Sehingga orang benar atau pengikut Tuhan harus hidup dengan iman. Apakah iman itu? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, penulis surat Ibrani memberikan definisi atau pengertian tentang iman. Saya yakin di antara Anda sudah tahu tentang ayat ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdasarkan pengertian ini, terdapat 2 hal penting di dalam ayat itu. Yaitu yang pertama, iman adalah dasar pengharapan. Yang pertama, iman adalah dasar pengharapan. Kalau sekarang Anda sedang di dalam rumah, atau Anda perhatikan keluar rumah Anda ada gedung, atau ada rumah yang besar. Rumah yang besar itu memiliki dasar, yaitu fondasinya.
Begitu juga dalam kehidupan kita. Pengharapan kita juga memiliki dasar. Dasar dari pengharapan kita adalah iman kita. Jadi iman adalah dasar dari pengharapan. Hal yang kedua yang terdapat di dalam pengertian Ibrani 11 itu, yaitu iman adalah bukti. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat wujudnya. Belum nampak secara kasat mata. Tetapi kita percaya bahwa suatu saat kita akan mendapatkannya. Itulah iman. Nah, beriman atau percaya kepada Tuhan berbeda dengan percaya kepada manusia. Jadi kalau kita hidup dengan percaya kepada Tuhan, itu berbeda dengan kita percaya kepada manusia. Kenapa berbeda? Karena pada waktu kita percaya pada manusia, seringkali kita sering mengalami kekecewaan, sakit hati, di PHP-kan. Kita sering kecewa. Kenapa kecewa? Karena satu, manusia itu tidak bisa setia kepada janjinya. Iya, memang ada beberapa orang yang setia, tetapi tidak semua orang itu setia terhadap apa yang mereka ucapkan. Makanya sering kita mendengar ada PHP, pemberi harapan palsu. Itu sebabnya tidak sedikit hati yang tergores, tidak sedikit air mata yang tertumpah karena harapan-harapan palsu yang mereka dapatkan. Tetapi berbeda dengan kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada PHP, yaitu pemberi harapan pasti. Kalau PHP manusia adalah pemberi harapan palsu, tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan juga PHP, tetapi pemberi harapan yang pasti. Itu sebabnya kita punya alasan pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Atau kita beriman kepada Tuhan, yaitu kita sedang menjadikan Tuhan sebagai objek yang sedang kita mengarahkan pandangan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan setia terhadap janjinya. Tuhan berjanji dan Tuhan juga setia kepada janjinya. Berbeda dengan manusia. Berjanjinya banyak, tetapi tidak pernah setia dengan janjinya. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan setia kepada janjinya. Atas dua alasan itulah, janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan, itu sebabnya kita punya iman kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari satu tokoh di dalam Alkitab yang akan membantu kita untuk dapat mengerti tentang bagaimana kita bertindak di dalam iman untuk kita memperoleh terobosan, memperoleh kemenangan, memperoleh kelepasan, sehingga kita dapat meraih masa depan, kita dapat melewati kesukaran, menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Markus, pasalnya ke-5, ayat 25 sampai dengan 34. Di sana ditulis demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Wow, keren. Saya suka ayat 34. Saya baca sekali lagi. Dia bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hari-hari ini, mungkin kita tidak seperti perempuan ini sakit pendarahan. Tetapi kita mengalami sakit secara ekonomi. Kita mengalami sakit secara pendidikan kita. Atau secara kesehatan kita. Rumah tangga. Hari ini saya ingin memberitahu kita. Bahwa Yesus ingin berkata kepada kita semua. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Itu sebabnya, berdasarkan ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, ada 4 langkah yang dapat kita ambil dan kita pelajari dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mengalami terobosan-terobosan. Kita mengalami kelepasan, kita mengalami kemenangan. Karena kita bertindak di dalam iman. Sekali lagi ada 4 pelajaran yang akan saya bagikan kepada kita. Itu sebabnya ini penting. Sekali lagi, Anda yang punya catatan, silahkan mencatat poin-poin dari 4 hal ini. Kita mulai daripada yang pertama. Tindakan iman yang pertama. Untuk mengalami mujizat Tuhan atau kemenangan dan terobosan. Yang pertama, dengar janji Tuhan dalam firman-Nya. Itulah yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan tadi. Di dalam Markus pasal 5 ayat 27 ditulis demikian. Dia, perempuan itu, sudah mendengar berita tentang Yesus. Perhatikan kalimat awal itu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata berita-berita berarti bukan sekali. Sudah sering kali dia mendengar tentang Yesus. Karena sudah sering mendengar tentang Yesus, makanya dia datang kepada Yesus untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat. Pelajarannya adalah, agar supaya kita mengalami mujizat Tuhan, agar supaya kita mengalami terobosan di dalam finansial, di dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus sendiri. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Kita tahu kisah dari perempuan ini. Dia menghabiskan semua harta yang dia punya untuk berobat, dan dia tidak kunjung sembuh. Dalam keadaan dia sudah tidak punya apa-apa. Ternyata dia tahu ada satu pertolongan yang pasti. Ada alamat yang tepat yang harus dia tuju. Dan imannya membawa dia kepada Yesus. Hari-hari ini, sekali lagi, kita yang sedang ada dalam persoalan, apalagi dalam situasi COVID seperti begini, datang sama Tuhan. Ada pertolongan dalam Tuhan. Ada banyak orang tidak mengalami, atau ada pengikut Tuhan tidak mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Bukan karena Tuhan gak tolong mereka, tetapi mereka yang gak mau mendengar janji Tuhan. Ingat, hidup orang Kristen adalah hidup di dalam iman. Kadang kita menjadi orang Kristen, kita tahu tentang iman, tetapi kita tidak hidup di dalam iman. Akibatnya kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita mendengar firman Tuhan. Mengenali janji Tuhan. Sebab tanpa mendengar firman Tuhan, atau tanpa mendengar berita tentang Yesus, atau tanpa membaca Alkitab, kita tidak memperoleh iman. Roma pasal 10 ayat 17, Paulus bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, faith comes from hearing the message. Iman datang atau iman timbul karena pendengaran pesan atau Injil Tuhan atau firman Kristus. Itu sebabnya penting untuk kita memberikan telinga kita, membuka hati kita sungguh-sungguh untuk mendengar berita firman Tuhan. Zaman sekarang mudah bagi kita untuk mendengar janji Tuhan.
di YouTube, Anda tinggal buka di YouTube, banyak khotbah-khotbah yang membangkitkan iman. Ada firman Tuhan, banyak direkam. Apalagi zaman sekarang ibadah online. Setiap ibadah-ibadah online direkam dan ditaruh di YouTube. Dan kita bisa mendengarnya. Dan itu menolong kita untuk membangkitkan iman kita. Itu sebabnya kalau Anda punya handphone yang bagus, searchinglah khotbah-khotbah di YouTube. Bukalah Google dan bacalah artikel-artikel tentang iman. Anak-anak muda lebih senang nonton TikTok saja. Ingat, TikTok tidak membangkitkan iman Anda. TikTok tidak membangkitkan iman Anda. Luangkan waktu untuk dengar khotbah di YouTube. Supaya iman Anda menjadi bertumbuh. Itu langkah yang pertama. Saya tidak iri dengan TikTok. TikTok itu baik ya untuk beberapa orang. Tetapi TikTok tidak membangkitkan iman kita. Well, kita masuk kepada langkah yang kedua. Tidak hanya cukup kita mendengar berita atau mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita perlu mempercayai janji Tuhan. Langkah kedua harus mempercayai firman yang sudah kita dengar tadi. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dalam Markus pasal 5 ayat 28 dibilang begini. Sebab katanya, kata perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia berani mengatakan itu, asal ku jamah jubahnya? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pada saat dia bertemu Tuhan, dia pasti mengalami terobosan. Sehingga kemudian perempuan ini datang, berusaha mendekati Tuhan. Dan kita tahu cerita ini, perempuan ini mengalami kesembuhan. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ada hal yang menarik di sini. Pada umumnya, kalau orang sakit, apalagi sakit pendarahan seperti yang perempuan ini, yang orang cari apa? Obat. Obat untuk mengobati pendarahan. Bukan mengharapkan jubah, kemudian disentuh jubah itu menjadi sembuh. Tidak ada kaitan antara menyentuh jubah untuk menyembuhkan sakit pendarahan. Itu tidak ada kaitan. Coba nanti setelah selesai dengarkan khotbah ini, atau setelah selesai corona, Anda pergi ke rumah sakit atau ke apotek, Anda bertanya, Pak dokter, Bu dokter, adakah jubah yang kalau disentuh bisa mendatangkan kesembuhan? Atau Anda datang ke apotek, tanya, apakah di sini ada jual jubah yang kalau dipegang mendatangkan kesembuhan? Saya duga mereka akan menatap Anda dan mereka akan menertawakan Anda. Kenapa? Tidak ada jubah yang dapat menyembuhkan sakit pendarahan. Ini tidak masuk di akal. Tetapi saya mau beritahu, kalau orang hidup dengan iman, apa yang nampak tidak masuk di akal itulah mendatangkan mujizat dalam kehidupan. Iya, terkadang janji Tuhan atau beriman kepada Tuhan itu seperti tidak masuk di akal. Itu juga yang dialami oleh Abraham, bapak orang beriman itu. Di dalam kitab Kejadian, kita menemukan kisah tentang Abraham ini. Pada waktu itu Abraham berusia 75 tahun. Dan Sarah istrinya itu berusia 65 tahun. Dan Sarah mandul. Saya suka menyebut dua orang ini kakek Abraham dan nenek Sarah. Atau opung. Opa dan oma. Kenapa? Karena memang usia mereka udah usia lanjut. Bayangin, Abraham umur 75 tahun. Sarah 65 tahun. Tapi mandul. Nah, Tuhan berjanji kepada kakek dan nenek ini. Tuhan bilang, Bram, kamu akan punya keturunan. Seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ini janji Tuhan yang memang tidak masuk di akal. Karena bagaimana mungkin
opa-opa dan nenek-nenek mau mendapatkan keturunan, itu nggak masuk di akal memang. Tetapi yang tidak masuk di akal ini Abraham percaya. Dan di dalam kisah itu kita temukan bahwa tepat pada 100 tahun usia Abraham mendapatkan anak, yaitu Ishak. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Janji Tuhan yang kadang tidak masuk di akal itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ada kalanya apa yang tidak masuk di akal kita, apa yang bagi manusia itu mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk orang yang ada di samping Anda, tepuk pundaknya dan katakan, hei, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan setia kepada janjinya. Kisah tentang Abraham itu ditulis di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25, disimpulkan dengan secara sederhana oleh Rasul Paulus. Saya ingin mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25 ditulis demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena sudah kakek-kakek. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi perhatikan ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya ingin baca sekali lagi ayat ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Karena itu, ayat 22, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Wow, keren. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, atau Anda pernah mendengar janji Tuhan dan terkadang itu tidak masuk di akal, ini yang harus Anda lakukan. Percaya saja, taat terhadap janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan percaya kepadanya. Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan dahsyat. Langkah yang ketiga, bertindak dengan iman. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia tidak hanya dengar janji Tuhan, dia tidak hanya percaya, tetapi langkah ketiga dia bertindak dengan iman. Dia bertindak dengan imannya. Maka di tengah-tengah orang banyak, Markus pasal 5 ayat 27, ditulis demikian. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus. Perhatikan kata mendekati. Di tengah-tengah orang banyak, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang.
dan menjamah jubahnya. Ini adalah bentuk satu tindakan. Bertindak untuk mendekati Tuhan. Dia mau datang sama Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudari dan teman-teman semua. Terkadang tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan umatnya. Hanya saja, umat Tuhan yang tidak mau bertindak dalam iman. Saya ulang, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Yang menjadi persoalan adalah kitanya yang tidak mau bertindak dengan iman. Tuhan sudah berjanji. Kitanya nggak mau datang sama Tuhan. Di surga itu tidak kekurangan berkat untuk memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Di surga itu tidak pernah kekurangan berkat untuk memberkati kita. Tuhan tidak pernah kekurangan berkat. Mujizat Tuhan tidak pernah kurang. Hanya karena kitanya tidak mau bertindak dengan iman. Itu sebabnya, milikilah iman yang teguh. Bertindaklah berdasarkan iman Anda atas dasar janji Tuhan. Sehingga Anda dapat mengalami terobosan. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, yaitu adalah tidak terpengaruh dengan keadaan. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Itu yang dilakukan oleh perempuan tadi. Markus pasal 5 ayat 27, perhatikan kalimat di tengah orang banyak. Saya baca ulang ayat ini. Dia, maksudnya perempuan ini, sudah mendengar berita tentang Yesus. Perhatikan kalimat berikut. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Di tengah-tengah orang banyak itu. Wanita ini tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Ingat pada masa itu Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang. Selain 12 murid, dia ada banyak orang pengikutnya yang mengerumuni Yesus. Tetapi wanita ini berani menembus kerumunan orang. Dia sedang sakit. Dalam keadaan sakit dia berani datang. Bertemu dengan Tuhan. Dia tidak membiarkan keadaan sekelilingnya mempengaruhi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak sedikit pun membiarkan keadaan mengganggu dia atau menghambat dia untuk datang sama Tuhan. Alkitab bilang dia datang dekat sama Tuhan. Dan menjamah jubah Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari apa yang menjadi penghambat Anda. Sehingga Anda sukar untuk bertemu dengan Tuhan. Saya tidak tahu, yang tahu cuma Anda sendiri dan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau hari ini Anda dengar firman Tuhan, Anda tahu bahwa Tuhan berbicara dalam hati Anda bahwa ada penghambat-penghambat yang sedang menghambat Anda untuk datang sama Tuhan. Come on, ambil kesempatan, ambil komitmen untuk tinggalkan penghambat itu. Hiduplah di dalam iman dan bertemu dengan Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan. Pelajarilah dari perempuan ini. Perempuan ini berani mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Harapannya untuk bertemu dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Atau tidak pernah mengecewakan baginya. Itu sebabnya dia mau datang sama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, dan seluruh teman-teman semua. Tuhan sangat menghargai setiap tindakan daripada anak-anaknya. Itu sebabnya semua orang yang hidup di dalam tindakan iman akan mengalami pertolongan Tuhan. Perhatikan Markus pasal 5 ayat 34. Apa yang Tuhan katakan kepada perempuan ini. Tuhan berkata demikian. Markus pasal 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apapun keadaan kita hari ini. Bagaimanapun situasi kita hari ini. Kalau kita datang sama Tuhan. Tuhan juga akan berkata kepada kita. Hai anakku. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau.
Bukan hanya kepada perempuan ini saja Tuhan berkata begitu, tetapi kepada setiap kita yang pagi ini, hari ini, sore ini, siang ini, saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan juga ingin berkata, hai anakku, pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apapun keadaan kita, jangan biarkan keadaan mempengaruhi hidup kita. Pandanglah kepada Tuhan, karena Dia setia kepada janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga apa yang saya bagikan dapat menolong kita untuk melewati masa-masa sukar ini, untuk meraih kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, buat orang-orang yang masih terkena Corona sampai hari ini. Tuhan, mari Engkau menyembuhkan, mari Engkau menolong, mari Engkau memulihkan bangsa ini, mari Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sedang berkarya bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau sedang mendatangkan kesembuhan dan berkat bagi bangsa ini, pemulihan bagi bangsa ini, dan kami percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan maka besar kuasanya, dan kami yakin bahwa Engkau sedang berkarya memberkati bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat banyak orang yang saat ini terkena dampak dalam ekonomi mereka Tuhan, kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus. Engkau menolong, Engkau melindungi, Engkau menolong mereka di dalam seluruh pergumulan mereka. Engkau yang menyertai mereka, memberkati mereka, yang memulihkan keadaan mereka Tuhan Yesus. Mereka yang kehilangan mata pencaharian Tuhan Yesus, mereka yang kehilangan gaji mereka Tuhan Yesus karena dampak dari corona ini, biar Engkau menolong mereka. Kami berseru kepada Allah yang hidup, biar Engkau sendiri turun tangan menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terimalah berkat dari Allah yang Bapa, dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami semua, mulai dari saat ini sampai ujung jalan kami, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Adapun seluruh berkat yang besar ini kami terima hanya dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Hai guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe and share. Sekali lagi thank you and God bless you.